Perkenalkan, nama aku Gracelia Adventi Aiknaikovi dari kelas 11 MIPA 1. Jadi di sini aku akan sedikit memberikan atau mengerjakan soal pengayaan yang sudah aku buat. Nah, penasaran kan soalnya gimana dan gimana cara aku mengerjakan? Langsung aja kita lanjut ke soal yang pertama. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang pertama, yaitu ada soalnya sebuah barisan membentuk pola aritmatika jika diketahui U11 sama dengan 24 dan U19 sama dengan 36, tentukanlah jumlah deret suku ke-91. Sebelum kita langsung ke langkahnya, kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu yang pertama itu ada U11, U11 nya itu 24, dan U19
selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua ya teman-teman, yaitu soalnya itu ada suku kedua dan kelima suatu barisan geometri berturut-turut adalah 12 dan 96. Suku ketujuh barisan tersebut adalah, kan yang ditanya itu suku ketujuh barisan tersebut. Nah, kita mempunyai nih rumus untuk mencari baris dari geometri ini. Rumusnya itu UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, langsung aja kita tulis, kan U2 dan U5-nya ini sudah diketahui ya, sudah diketahui kan teman-teman. Nah, langsung aja kita tulis U2 sama dengan 12, lalu ini kan sama aja kayak AR1 kan, atau baris pertama. AR1 sama dengan 12. Dan U5 itu ada 96. Sama aja kayak AR4 sama dengan 96. Nah, jadi habis langkah ini, untuk mencari baris ini tuh kita punya rumus yang namanya itu ada rumus R. R itu tuh sama aja kayak U5 dikurang U2, ya kan? Nah, ini kan U5-nya sama U2-nya udah kita ketahuin. Langsung aja kita jawab teman-teman. U5 itu sama dengan 96 dan U2 itu sama dengan 12. Nah, ini untuk nilai R-nya ya teman-teman. Sekarang kita masukin rumus untuk teman-teman. Nah, ini kan ada yang namanya R1 dan R4. Nah, U5 ini sama aja AR1 dibagi per AR4 sama dengan 96 per 12. Nah, R pangkat 4 min 1 sama dengan 8. R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. R sama dengan 2. Ya, seperti ini teman-teman. Setelah kita mengetahui nilai R-nya, langsung aja kita masuk ke AR yang berikutnya, AR1. Ini kan AR4 udah kita ketahui nih untuk AR4-nya. Nah, sekarang kita cari AR1-nya teman-teman. AR1 sama dengan 12 A dikali, ini kan R1-nya ini kan 2 ya. Langsung aja kita tulis di sini 2 biar nggak bingung, jadi kita tulis di sini 2 pangkat 1 sama dengan 12. Nah, A sama dengan 12. 2 dikali 1 itu sama 2 pangkat 1 itu sama aja kayak 2 kan. Jadi 12 per 2. A sama dengan 6. Nah, ini untuk R-nya. Dan ini untuk nilai A-nya. Nah, sekarang tinggal kita masukin nih ke rumus yang ini teman-teman. Rumus untuk mencari baris geometri tersebut. Masukin rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. U sama dengan, kan yang ditanya itu N ke-7 kan, suku ke-7. Nah, di sini kita tulis N-nya itu kita ganti jadi angka 7. Sama dengan A-nya itu 6. 6 dikali N. R-nya itu 2. 2 kan? 2. Terus N-nya itu 7, berarti 7 dikurang 1. Setelah itu, tulis lagi di bawahnya, U7 sama dengan 6 dikali 7 dikurang 1, berarti 6 ya teman-teman. 2 pangkat 6. U7 sama dengan 6 dikali 2 pangkat 6, itu 64. Dan U7 sama dengan 6 dikali 64 itu 384. Jadi ini untuk hasil nomor 2 ya teman-teman. Soal yang ketiga, limit X mendekati 2, min 4x kuadrat plus 6x min 8 per 3x kuadrat plus 7x min 2. Jadi di sini karena x yang mendekati 2, jadi x-nya ini kita ubah menjadi 2.
ada angka X nya, jadi tetap kita tulis min 8 per 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 7 dikali 2. Karena ini tidak ada X nya juga, kita tulis aja di bawah jadi min 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali min 4 sama dengan min 16 ditambah 6 dikali 2 sama dengan 12 min 8 per 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikalikan 3 sama dengan 12 per 7 dikali 2 sama dengan 14 min 2 sama min 16 plus 12 min 8 sama dengan min 12 plus 14 min 2 sama dengan 24. Ini bisa kita perkecil, sama-sama kita bagi 12. Min 12 dibagi 12 sama dengan min 1 per 24 dibagi 12 sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat, yaitu diketahui fx sama dengan 2x kuadrat min 5 pangkat 4. Jika f turunan x adalah turunan pertama dari fx, maka nilai f turunan kedua adalah, yang pertama kita tulis dulu nilai fx-nya, yaitu 2x kuadrat min 5 pangkat 4. Langsung aja kita turunin fx-nya. Karena ini pangkat, jadi pangkat ini kita taruh di depan kurung. Jadi 4 2x kuadrat min 5 pangkat 3. Turunan dari 2x kuadrat min 5 yaitu 4x. Langsung kita kalikan ini 4 dikali 4x sama dengan 16x. Ini kita turunin jadi 2x kuadrat min 5 pangkat 3. Ini turunan pertama. Terus kita langsung masukin nilai f sama dengan 2. X nya ini kita gantikan jadi 2 ya teman-teman. Jadi 16 dikali 2 dikali 2 pangkat 2 min 5 pangkat 3 sama dengan 16 dikali 2 sama dengan 32 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jadi 3 pangkat 3. 32 dikali 27 sama dengan 864. Oke, jadi ini jawabannya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kelima ya teman-teman. Di sini soalnya itu ada integral x akar dari x kuadrat plus 4 dx. Nah, sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya, kita tulis dulu di sini teman-teman. Kita tulis dulu di sini integral x. Karena ini masih akar, jadi kita ubah ke ini ya, tutup kurung. Jadi kita ubah biar nggak akar lagi. Nah, kita tulis x kuadrat plus 4. Karena ini kita rubah nggak menjadi akar lagi, jadi ini tuh ada pangkatnya. Jadi pangkatnya itu 1/2 dx. Nah, setelah udah kita tulis ini, untuk kita keluarkan dari pangkatnya, kita misalkan nih teman-teman, kita misalkan dulu. Misalkan U-nya ini kita pakai ini ya, akar x kuadrat plus 4. Jadi U sama dengan x kuadrat plus 4. Du sama dengan turunan dari x kuadrat plus 4 itu 2x dx. Nah, dx sama dengan 1/2 dx du. Setelah kita mengetahui mengerjakan misalkan, nah kita langsung aja lanjutin ke rumus yang ini. Integral x kuadrat plus 4 pangkat setengah du. Integral x dikali, ini kan u ya, jadi langsung aja nggak usah kita tulis lagi ininya, langsung aja kita tulis u pangkat setengah dikali dx-nya itu kan 1/2x. Kita masukin 1/2x du. Selanjutnya 1/2-nya ini kita pindah ruas ke sini teman-teman. Jadinya 1/2 integral u 1/2 du.
Selanjutnya 1/2 dikali 1 per 1/2 ditambah 1 dikali U 1/2 ditambah 1 ditambah C. 1/2 dikali 1/2 ditambah 1 itu jadi 3/2 ya teman-teman. Dikali U 1/2 ditambah 1 sama 3/2 ditambah C. Selanjutnya 1/2 dikali 1/3/2 itu jadinya 2/3 dikali U 3/2 ditambah C. Nah ini kan sama ya teman-teman, ini kita bisa kita coret aja ya. Jadi sisanya itu 1/3 dikali U 3/2 plus C. 1/3 kan U3 nya ini sama aja kayak ini ya kan teman-teman, X kuadrat plus 4. Langsung aja kita masukin X kuadrat plus 4 tutup kurung, pangkatnya 3/2 ya teman-teman, ditambah C. Ini kalau untuk soal yang esai sampai di sini saja ya teman-teman. Tapi kalau soalnya pilihan ganda, kita lanjut lagi nih teman-teman, yaitu 1/3 X kuadrat plus 4 pangkat 1 dikali X kuadrat plus 4 pangkat setengah plus C. Nah ini tuh kita ubah dulu ke akar ya teman-teman. Jadi 1/3 dikali X kuadrat plus 4, karena ini pangkatnya 1 jadi nggak perlu kita tulis ya teman-teman. Nah ini kan pangkatnya setengah, setengah ini itu kayak sama aja akar gitu loh. Jadi langsung kita tulis aja di sini akar X kuadrat plus 4 ditambah C. Jadi ini hasil dari soal nomor 5 berikut ini. Terima kasih.